juga lebih demokratis dan lebih menghargai nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran dan keadilan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Idul Fitri tiba, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk turun ke bumi. Malaikat berseru, "Wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhanmu yang Maha Mulia, yang akan memberikan karunia dan mengampuni dosa-dosamu." Allah berseru, "Dengan keriduan dan ampunanku, sesungguhnya aku telah memberikan balasan pahala saum dan sholat malamnya di bulan Ramadan. Wahai hambaku," kata Allah, "mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidaklah bagi kamu sekalian bila menginginkan suatu kepadaku untuk akhiratmu, kecuali aku akan memberimu. Dan tidak juga untuk keperluan duniamu, kecuali aku akan mengabulkanmu. Maka demi kemuliaanku, sungguh aku akan menutupi kesalahan-kesalahanmu selama kalian takut kepadaku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinakan dan memperlihatkan aib-aib kamu sekalian di hadapan orang-orang yang melanggar batas. Bertebaranlah kamu sekalian dengan membawa ampunan. Sungguh kamu sekalian telah ridho kepadaku, dan aku pun ridho kepada kamu sekalian." Para malaikat pun merasa senang dan bersukacita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, Idul Fitri kali ini dilaksanakan di tengah keprihatinan, di mana banyak manusia yang lebih memilih nafsu dan kepentingan dunia daripada menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harta, jabatan dan kekuasaan hanya dimanfaatkan sebatas kepentingan dunia dengan mengabaikan keselamatan akhirat. Bencana demi bencana yang datang silih berganti belum cukup untuk menumbuhkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara manusia yang semakin berani mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Inilah dinamika kehidupan di akhir zaman, di mana manusia semakin asing terhadap nilai-nilai kejujuran dan semakin tidak akrab dengan nilai-nilai keadilan, sehingga manusia gagal menjadikan ilmu, harta dan jabatannya sebagai penyelamat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Padahal dunia pada hakikatnya sebagai alat untuk mempersiapkan perbekalan akhirat. Orang yang bahagia adalah mereka yang menjadikan ilmu, harta dan jabatannya sebagai penyelamat di hari kiamat, dan jangan menjadikan dunia sebagai petaka di hadapan Allah di hari kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, dunia adalah tempat fana yang akan segera kita tinggalkan, dan akhirat adalah tempat abadi yang akan segera kita tuju. Dunia adalah tempat menanam kebaikan, dan akhirat adalah tempat menuai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wahai sekalian manusia, di dunia ini tempat susah dan bukan tempat untuk bersenang-senang. Maka barang siapa mengetahui keadaan dunia yang sebenarnya, ia tidak akan bergembira dengan kesuburannya dan tidak akan bersedih apabila ditinggalkannya. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia sebagai tempat ujian, sedangkan akhirat adalah negeri bagi orang-orang yang memiliki nasib yang baik. Oleh karena itu, berhati-hatilah menikmati manisnya dunia. Janganlah kamu terlalu cepat meramaikan dunia yang telah ditetapkan oleh Allah akan lenyap, dan janganlah pula kamu selalu bergantung kepadanya sementara Allah menghendaki kamu menjauhinya." Hadis riwayat Dailami. Karena itu, jadikan harta dan jabatan sebagai alat untuk membebaskan kesulitan kita di hari kiamat dengan cara membantu membebaskan kesulitan sesama.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang mampu membebaskan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari berbagai kesulitan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Membantu membebaskan fakir miskin dari kelaparan dengan sebungkus nasi, maka kelak yang sebungkus nasi itu akan menjadi saksi yang dapat membebaskan dari kesulitan kita di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW melanjutkan, siapa yang mampu membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, seorang wali kota, gubernur, menteri, atau presiden yang membubuhkan tanda tangannya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan hidupnya, kelak tanda tangan para pejabat itu akan menjadi saksi di mana Allah akan membebaskannya dari kesulitan hidup di dunia dan di akhirat untuk para pejabat itu. Karena itu jadikan ilmu, harta, dan jabatan sebagai alat kebaikan. Karena kebaikan hakikatnya bukan untuk membantu orang lain, tapi sebagai sarana untuk menolong diri kita di hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, berbuat baik bukan karena orang lain baik pada kita, dan berbuat baik bukan berharap balasan atas kebaikan. Karena berbuat baik bukan semata kewajiban, tapi berbuat baik merupakan kebutuhan hidup bagi mereka yang paham akan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Uang yang ada di dompet atau yang ada di rekening bank belum tentu milik kita, tapi uang yang disedekahkan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, serta uang yang dinafkahkan untuk anak dan istri adalah simpanan akhirat yang kebaikannya dilipat gandakan 700 kali lipat. Demikian juga dengan kejahatan. Karena itu, karena kejahatan adalah bom waktu yang akan berbalik dapat menimbulkan petaka di hari kiamat. Karena itu, jangan bangga bila ada orang yang didolimi, mereka menangis dan merangkak di hadapan kita, karena tangisan mereka adalah petaka bagi pelaku kejahatan di akhirat kelak. Kita yakini bahwa tidak ada kejahatan yang belum terselesaikan di dunia akan terbebas di hari kiamat. Allah mengingatkan, Allah yahkum bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Al-Hajj ayat 69. Allah akan mengadili di antara kamu sekalian pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu perselisihkannya. Karena itu, apabila hari ini masih ada tetangga kita yang masih tersakiti oleh kita, atau masih ada orang lain yang diperlakukan tidak adil, atau masih ada harta yang haram yang menempel di pondasi rumah, segera selesaikan di dunia sebelum Allah menyelesaikannya di pengadilan agung di hari kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah keuntungan dunia sebanding dengan keuntungan akhirat, kecuali seumpama seorang mencelupkan anak jarinya di lautan ini, maka perhatikanlah seberapa air yang didapatnya. Dunia ibarat setetes air yang menempel di jari tangan, dan akhirat adalah samudra lautan yang amat luas. Harta dan jabatan ibarat setetes air yang menempel di jari tangan, sementara penegakan keadilan, kejujuran, dan amal saleh adalah lautan pahala yang amat luas dan tak berbatas. Namun di antara manusia banyak yang berebut setetes air dengan melepas lautan yang luas, berebut harta dan jabatan dengan melepas keadilan, padahal keadilan adalah kunci surga. Hadirin, semua manusia akan bertemu dengan satu masa, di mana di masa itu semua kekayaan dunia dan rekening-rekening bank, SK-SK jabatan,
gelar kehormatan, kendaraan dan rumah yang mewah, serta barang-barang kesayangan lainnya hanyalah akan berubah menjadi arsip bisu ketika manusia mati. Dan ketika semua rahasia yang ada di balik arsip-arsip itu dibukakan oleh Allah di hari kiamat, manusia tidak bisa mengelak dan tidak bisa berdusta, karena mulut ditutup dan tangan akan berbicara, serta kaki akan menjadi saksi atas rahasia di balik semua kekayaan yang dulu menjadi simbol kesombongan dunia itu. Karena itu, sebelum Israel datang memanggil, ilmu, harta, dan jabatan sebagai alat, jadikan ilmu, harta, dan jabatan sebagai alat kebaikan dan alat untuk memperjuangkan kebaikan. Hadirin, di hari kemenangan ini, bebaskan lingkungan kita dari pertengkaran demi pertengkaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa atiullaha wa rasul wa la tanazza'u fatabshalu wa tadhhabar rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Al-Anfal 46. Hadirin, sejarah membuktikan bahwa tidak ada keluarga yang maju yang dibangun oleh pertengkaran demi pertengkaran. Juga tidak ada perusahaan, partai politik, atau negara yang maju yang dibangun oleh pertengkaran yang berkepanjangan. Bukan tidak ada orang yang cerdas di dalamnya, tapi karena Allah mencabut kekuatan dari lembaga atau orang-orang yang selalu bertengkar. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu bersengketa atau bertengkar, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa disebabkan banyak bersengketa. Hadis Ibnu Mas'ud. Kekuatan suatu rumah tangga bukan terletak pada gedung dan mobilnya yang mewah, dan kekuatan suatu negara juga bukan terletak pada APBN dan infrastruktur pembangunannya semata. Kekuatan suatu lembaga terletak pada kokohnya nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Rumah mewah, harta kekayaan berlimpah, atau jabatan di mana-mana tidak akan menjadi sumber kebahagiaan apabila suami, istri, dan anak-anak bertengkar terus-menerus. Karena itu, hindari pertengkaran dan tumbuhkan sikap saling mengerti, saling percaya yang berakar pada nilai-nilai kecintaan dan kasih sayang. Terkait dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba, mereka bukan para nabi dan bukan juga para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada iri terhadap kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, beritahu kami siapa mereka? Rasul menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena keagungan Allah, bukan karena kekerabatan antar mereka atau bukan karena harta benda. Demi Allah, kata Nabi, sungguh wajah mereka adalah cahaya dan mereka sumber cahaya di hari kiamat. Mereka tidak takut pada saat manusia lainnya dilanda ketakutan di hari kiamat. Mereka juga tidak bersedih di saat manusia lainnya dilanda kesedihan. Hadis Abu Daud. Hadirin, dari pintu rumah akan terbuka jalan menuju surga apabila suami, istri, dan anak-anak saling mencintai karena Allah, bukan karena kekerabatan atau bukan karena harta benda. Kelak suami, istri, dan anak-anak yang saling mencintai karena Allah itu akan disejajarkan dengan para nabi dan syuhada, bahkan wajah-wajah mereka bercahaya di hari kiamat. Karena itu, bangunlah rumah tangga dan negara dengan sikap saling mencintai karena Allah. Jaga juga dari gerbang negara akan tercipta wajah-wajah yang bercahaya dan bergerak menuju surga apabila rakyat dan pemerintahannya saling mencintai karena Allah, bukan karena kekerabatan atau bukan karena harta benda. Hadirin, di hari kemenangan ini tersimpan kunci surga bagi mereka yang mampu membuka hati nurani dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyampaikan, man sarrahu ayyashrafa lahul bunyan wa turfa'u lahu darajat fal ya'fu amman dzalama.
wal yu'ti amman harama wal yasil amman qata'ah. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga dan diangkat derajatnya, maka hendaklah ia memaafkan orang-orang yang mendoliminya, memberi kepada orang yang pernah menahan haknya, dan menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Hadirin, apabila hari ini dirasakan masih ada tetangga atau teman sekantor yang pernah mendolimi kita, atau memutus silaturahmi, atau pernah menahan hak kita, datangi mereka, maafkan kesalahannya. Insya Allah di balik tangannya tersimpan kunci surga yang Allah titipkan untuk orang-orang yang ikhlas memaafkannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita raih sukses di hari kemenangan ini. Sukses itu bahagia tanpa cacat. Bahagia itu tidak identik dengan harta dan jabatan. Karena itu jangan mengukur sukses dari berlimpahnya harta dan meningkatnya jabatan. Karena boleh jadi saat harta dan jabatan meningkat, saat itu naluri kebaikan dan kejujuran dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang bersangkutan tidak bisa bersikap jujur dan tidak mampu bertindak adil. Dengan demikian harta dan jabatan menjadi penyebab tertutupnya pintu surga. Untuk itu raihlah kemenangan dengan belajar untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Jadikanlah orang soleh dan jadilah orang soleh yang berusaha menghindari dosa dan kemaksiatan, dan jadikanlah harta serta jabatan sebagai perbekalan akhirat. Hadirin, tidak ada harta kekayaan yang abadi, tidak ada kesehatan dan kekuatan yang abadi. Semuanya akan berakhir. Karena itu Allah mengingatkan dalam hadis qudsi, hiduplah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya kamu akan mati. Ismasyita fa innaka mayyitun. Cintailah apa yang kamu suka, tapi ingat sesungguhnya engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya akan ada balasan atas perbuatanmu. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kata Jibril, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia di malam hari, dan keperkasaannya adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Hadis Tabrani. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, di hari yang penuh dengan ampunan ini, ada yang bersimpuh di pangkuan ibu dan ayah tercinta, dan ada pula yang tertunduk di balik batu nisan. Mereka pulang kampung tidak dirindukan oleh orang-orang yang merindukannya, karena orang yang merindukannya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya datang di balik batu nisan yang kerap melampiaskan kerinduannya dengan menyapa ayah dan ibu tercintanya yang telah pergi menghadap Allah. Ibu, sekarang siapa yang mendampingimu di alam kubur? Dulu waktu engkau sakit, aku yang menyuapimu. Sekarang siapa yang mengurusimu di alam kubur ini? Waktu engkau kedinginan, aku yang menyelimutimu. Sekarang siapa yang menjagamu? Hadirin, rasa rindu akan muncul dengan menerawang ke masa lalu ketika anak-anak dalam omongan wayan orang tua. Pada saat sakit, orang tua yang selalu membawa berobat ke dokter, sekalipun harus menjual barang kesayangannya. Namun ketika orang tuanya sakit, anak-anaknya terkadang saling lempar tanggung jawab untuk membawa orang tuanya ke rumah sakit. Orang tua selalu berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya. Sekalipun saat anak-anaknya bahagia, tidak otomatis orang tua menikmati kebahagiaan itu. Bahkan banyak orang tua yang tinggal di gubuk rayot, sementara anak-anaknya hidup di gedung yang mewah. Padahal anak-anaknya memahami bahwa sukses yang diraihnya tidak lepas dari doa ayah dan ibu tercintanya. Bahkan di balik gelar, kekuasaan, dan jabatan yang diembannya,
di situ ada keringat dan tetesan air mata ibu dan ayahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ridallah fi ridul walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan benci Allah tergantung benci orang tua. Siapapun anaknya yang hidup berbekal ridha Allah, dan siapapun anaknya yang ingin hidup sukses, maka yang dikejar adalah ridho orang tua. Karena pasti mereka akan memperoleh kebahagiaan dengan bimbingan Allah. Dan siapapun anaknya yang durhaka pada orang tua, pasti akan dirundung masalah dan penderitaan sepanjang hayatnya, karena Allah tidak ridho kepadanya. Jabatan boleh tinggi dan harta boleh berlimpah, tapi semuanya akan menjadi petaka besar apabila tetesan air mata orang tua jatuh di keheningan malam untuk mengadukan sakit hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petaka besar apabila luka hati orang tua terbawa sampai mati. Luka hati orang tua boleh jadi akan menutup jalan ke surga bagi anak-anak yang durhaka itu. Karena surga adalah simbol keridhaan Allah, dan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Hadirin yang terakhir, zaman dahulu ada seorang anak yang mengadukan orang tuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang tua saya telah menghabiskan uang milik saya tanpa meminta izin terlebih dulu kepada saya. Atas pengaduan itu, Rasulullah SAW memanggil orang tuanya itu untuk bisa datang menghadap beliau. Ketika orang tua jompo itu datang dengan tertatih-tatih dan bersandar pada tongkatnya, Rasulullah SAW bertanya, betulkah engkau telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya? Lelaki itu menangis, wahai Nabi Allah, ketika aku kuat dan anakku lemah, dan ketika aku kaya dan anakku belum punya apa-apa, aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk kebutuhan anak-anak. Terkadang aku membiarkan diriku kelaparan asal anak-anak bisa makan, ya Rasul. Sekarang aku telah tua, ya Rasul. Aku telah lemah, ya Rasulullah, sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin, ya Rasulullah, sementara anakku telah menjadi kaya raya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyediakan makan untuknya, tapi sekarang dia hanya menyiapkan makan untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku, ya Rasulullah. Jika saja aku masih kuat seperti dahulu, wahai Rasulullah, aku tidak akan merelakan uangku untuk dia. Dan aku tetap mendengar cerita ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian katanya, baiklah, habiskan seluruh uang anakmu, semaumu. Uang itu milikmu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu adalah kekayaan kedua orang tuamu. Namun aku tidak akan seperti dia, ya Rasulullah. Uang yang aku miliki kalau sekarang masih memiliki uang itu, aku tidak akan berubah. Uang itu hanya untuk dia. Ya Allah, ganti pengorbanan dan penderitaan orang tua dengan surgamu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah,
Engkau yang mendengar segala permohonan kami. Engkau yang mengetahui semua rahasia yang ada dalam hati kami. Kami hamba-Mu yang datang dengan berlumurkan dosa dan kemaksiatan, memohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kenikmatan dunia yang Engkau titipkan kepada kami ternyata telah menyebabkan kami melampaui batas-batas yang telah Engkau tetapkan. Tak ada yang mengetahui dosa dan keburukan kami kecuali Engkau dan kami ya Allah. Karena itu maafkan dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapa kami, dosa-dosa anak, istri, suami kami, dan dosa-dosa guru dan para pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya sisa umur kami, sisa umur yang bermanfaat bagi sesama. Tanamkan kepada kami kerinduan untuk menjadi ahli ibadah dan ahli kebaikan ya Allah. Dan jangan biarkan kami hidup bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, lindungi orang tua kami dalam mengisi sisa hidupnya di hari tua. Berikan kami kesempatan untuk dapat membahagiakan orang tua di ujung akhir hayatnya. Dan maafkan orang tua kami yang telah pergi menghadap-Mu. Selamatkan dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Maafkan kami, karena sampai akhir hayatnya kami tidak bisa membahagiakan orang-orang yang kami cinta ya Allah. Maafkan bila semasa hidupnya orang tua kami meninggalkan sholat. Maafkan bila semasa hidupnya orang tua kami meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Tempatkan di tempat yang Engkau rahmati ya Allah. Pertemukan kembali kami dengan orang tua tercinta dalam surga-Mu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti